Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini ya, saya coba menjelaskan kembali lanjutan materi dari pertemuan minggu lalu, yaitu tentang bagaimana kita membuat laporan keuangan. Kalau minggu lalu sudah dibahas bagaimana memposting, membuat dalam neraca lajur, dalam hal ini worksheet ya. Ini sudah sampai dalam neraca. Kemudian selanjutnya saya coba menjelaskan bagaimana kita membuat laporan keuangan. Ya, dalam akuntansi itu ada 3 laporan inti daripada laporan keuangan yang biasanya disajikan dalam pengambilan keputusan oleh seorang owner maupun manajer ya di suatu perusahaan atau industri. Itu yang pertama adalah neraca atau trial balance, kemudian laporan laba rugi atau income statement, dan laporan perubahan modal ataupun capital reporting ya. Untuk neraca ya, dalam hal ini neraca ini tentu saja sudah kalian pelajari juga bahwa ini adalah terdiri dari aktiva yang terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap ya. Kemudian aktiva jangka panjang ya kan, yang berupa mesin ataupun bangunan ataupun tanah ya. Kemudian ada dari sisi pasiva itu ada utang dan modal, kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh perusahaan beserta dengan modal pada saat pendirian atau pada saat perusahaan itu masih mempunyai kegiatan operasional. Nah, untuk lebih jelasnya ya, di sini ada neraca. Dalam neraca ini tentu saja yang sisi kiri adalah debit dan sisi kanan adalah kredit, itu harus memiliki jumlah yang sama besarnya di akhir daripada jumlah neraca tersebut untuk aktiva dan modal plus kewajiban. Dalam neraca ini ya, nilai-nilainya sebetulnya dipindahkan dari sumbernya adalah worksheet ataupun trial balance ya. Semuanya bersumber dari trial balance ini. Kemudian apa saja yang harus diposting ya, ada kas, kemudian ada piutang dagang, kemudian ada perlengkapan ya. Ini terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap ya. Kemudian ada nilai buku. Nilai buku ini adalah nilai pada saat aktiva itu digunakan ya atau diprediksi di tahun ini, yaitu tahun 200A, berdasarkan pada nilai awal kemudian dikurangi dengan penyusutan, dihasilkan daripada nilai buku aktiva tetap. Nah, kemudian ini aktiva lancar ditambahkan dengan nilai buku ya. Kemudian ini didapatkan nilai aktiva tetapnya. Kemudian di sini ada kewajiban lancar ya. Kewajiban lancar ini sebetulnya kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu dekat ya, disebutnya kewajiban lancar ya. Kemudian ditambahkan dengan modal yang digunakan pada saat pendirian perusahaan tersebut. Ya, bisa juga berasal dari investor ataupun dari modal sendiri atau dipinjamkan daripada pemilik perusahaan yang lain ya, atau misalnya punya saudara memiliki modal, nah itu bisa dijadikan modal perusahaan. Selain itu juga di sini ada kewajiban jangka panjang, biasanya umur kewajiban ini antara 5 hingga 10 tahun ke depan misalnya ya. Kemudian kita jumlahkan ya, dan dapat dihasilkan adalah jumlah akhir daripada pasiva ya. Kemudian kita lanjut ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini terdiri dari pendapatan ya, ini berdasarkan pada worksheet tadi. Kemudian ada beban-beban atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh selama usaha itu berlangsung, ditotalkan adalah 11.142. Kemudian ada 16.358. Ya. Di sini ada laba bersihnya. Kurang lebihnya ya.
Kemudian ada laporan perubahan modal. Nah, ini data ini diperoleh dalam kolom neraca ya. Selama sebulan modal Fadlan telah naik menjadi 213.358. Ya, kita lihat 213.358. Ini modalnya Fadlan ya. Ini berdasarkan pada neraca. Menunjukkan adanya kenaikan sebesar dari awalnya itu cuma 200 juta, maka ada kenaikan 13.358 ya, 213 dikurangi 200 juta. Kenaikan ini dapat dihitung dari laba yang diperoleh 16.358 dikurangkan dengan prive Fadlan. Ya, sehingga dapat diperoleh laporannya seperti ini. Ya, kalau tadi misalnya modalnya 200, kemudian di sini ada laba bersih yang didapatkan dari 16.358, ada privenya pengambilan pribadi oleh Fadlan sebagai owner ya 3 juta. Ini dikurangi ya. Jadi dapatnya 13 juta. Kemudian modal Fadlan adalah 200 ditambah 13 juta. Maka ada laporan adalah 213. Nah, itu mungkin secara garis besar ya laporan keuangan bisa disajikan. Biasanya pihak-pihak yang berkepentingan, pemangku kepentingan dalam perusahaan itu membacanya hanya 3 laporan ini saja. Tapi untuk bagian administrasi ataupun accounting harus mencatat dari detail yang pada saat kita pelajari dari awal sebelum UTS hingga yang tadi itu ya di neraca lajur ataupun worksheet. Nah, ini yang biasanya digunakan dalam pelaporan ya. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Silahkan dibuat laporan keuangan tersebut yang ada 3 jenis sebagai tugas hari ini dan absensi. Silahkan disalin kembali bagaimana mempostingnya, bagaimana item-itemnya di debit maupun di kredit, dan bagaimana pengurangan daripada seluruh detail akun ataupun account yang ada dalam masing-masing postingan laporan keuangan tersebut dari neraca, kemudian dari income statement atau laporan laba rugi, serta dari laporan perubahan modal. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.